paragraf. Kemudian Yuda juga sudah membagikan link yang berisikan tugas-tugas Anda seperti itu, dan saya sudah membacanya secara sepintas dulu. Jadi catatan saya itu yang pertama adalah terkait dengan kalimat topik. Ya, jadi kalau memang saya sudah menyediakan satu kalimat topik, jadi kalimat topik yang Anda buat itu Anda tinggal menyalinnya. Ya, dan jangan mengubahnya menjadi kalimat yang lain atau kalimat yang berbeda. Itu satu. Ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya saja saya sudah menyediakan kalimat topik, itu tidak usah Anda ubah kalimat topiknya. Ya, jadi cukup disalin saja seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan sistem penulisannya. Ya, jadi ada yang membuat kalimat topik itu terpisah dengan kalimat penjelasnya. Artinya itu kalimat topik ada di atas, kemudian kalimat penjelasnya itu ada di bawah. Nah, itu salah. Jadi kalau seperti itu, berarti paragraf Anda itu tercerai-berai jadinya. Ya, namanya saja kalimat topik, jadi dia harus tetap bergandengan dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Ya, jadi seperti itu. Itu dua catatan saya. Kemudian yang ketiga, itu ada pengulangan. Ya, jadi kalimat topik misalnya saja saya membaca terkait dengan kalimat topik yang ketiga. Ya, seingat saya, banyak alasan orang tidak mau ke dokter gigi apabila ada masalah dengan giginya. Itu kan Anda kembangkan dengan metode contoh. Ya, kemudian kalimat penjelasnya itu adalah diulang, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Ya, ada beberapa alasan orang tidak ke dokter gigi. Nah, itu kan kalimatnya seperti diulang antara kalimat topik dengan kalimat yang saya nyatakan tadi. Jadi, sekali lagi, itu catatan dari saya. Ya, itu dulu yang bisa saya berikan catatan. Nanti kalau misalnya saya ada mungkin kesalahan-kesalahan yang lain, bisa nanti saya sampaikan dalam waktu yang berbeda seperti itu, atau pada kesempatan yang berbeda. Itu secara umum. Ya, jadi sekali lagi membuat tulisan itu memang tidak mudah. Ya, apalagi ini baru satu paragraf. Beda nanti misalnya saja kalau Anda membuat paragraf itu membuat tulisan dengan banyak paragraf, itu barangkali akan lebih sulit lagi. Ya, jadi memang kalau bahasa lisan dan bahasa tulis itu adalah bahasa yang berbeda. Ya, karena bahasa tulis itu kita harus memperhatikan pola, struktur, dan yang lainnya. Ya, dan ingat sekali lagi, dalam satu paragraf, itu hanya mengandung satu ide pokok, dan semua kalimat itu harus mengacu pada ide pokok yang memang sudah ada di dalam paragraf itu sendiri. Ya. Oke, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Terkait dengan materi minggu lalu. Jadi ini adalah pertemuan yang ketujuh. Minggu depan Anda sudah minggu tenang ya untuk UTS-nya. Jadi kita UTS-nya masih secara daring. Ya, dan saya belum bertanya ya ke fakultas Anda karena jadwalnya sama dengan kelas B, apakah nanti akan dijadikan satu kelas misal saja untuk UTS, saya belum tahu ya. Di barangkali saya akan bertanya lebih lanjut kepada pegawai yang ada di fakultas Anda seperti itu. Karena saya cek tadi itu jadwalnya sama, tanggal 1 dan jamnya juga sama, seperti itu. Apakah dijadikan satu room atau satu ruangan atau bagaimana? Saya belum dapat informasi dari pegawai yang ada di fakultas Anda seperti itu. Tapi ujiannya sudah pasti itu dilakukan secara daring. Ya, seperti itu. Oke, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk terkait dengan membaca kritis untuk hari ini. Ya, kalau kemarin kita sudah banyak
menulis seperti itu, sekarang kita membaca. Ya. Nah, saya akan berbagi konten terlebih dahulu. Oke, ini terkait dengan membaca kritis. Ya, jadi tidak hanya uh, air pump saja yang kritis hari ini. Ya, tetapi juga dompet barangkali karena sudah akan akhir bulan seperti itu. Uang saku belum masuk, kita tunggu tanggal 1. Kemudian membaca juga kritis. Ya. Nah, nanti untuk hari ini saya hanya mengisi sampai 1 jam. Ya, silakan waktu yang tersisa itu nanti Anda bagi kelompok ya, karena mulai hari ini kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan lebih banyak diskusi dengan kelompok Anda terkait untuk penulisan artikel ilmiah yang nantinya Anda akan presentasikan pada pertemuan ke-13, 14, dan 15. Ya, jadi saya sudah rancang pada pertemuan mulai 13, 14, 15 itu ada sesi untuk presentasi. Ya, jadi yang akan dipresentasikan itu adalah artikel ilmiah yang sudah Anda buat bersama anggota kelompoknya. Ya, dan nanti saya mohon kepada Korti, yakni Yuda. Jadi untuk pembagian kelompoknya itu berdasarkan nomor urut daftar hadirnya. Ya, jadi satu kelompok itu kurang lebih ada 7 sampai dengan 8 mahasiswa. Ya, nanti silakan Anda bisa tentukan topik apa yang akan Anda jadikan tulisan seperti itu. Jadi saya bebaskan Anda untuk menulis artikel. Ya. Nah, tentu saja di dalam menulis itu kita akan perlu bahan rujukan atau bahan referensi. Ya, oleh karena itu, sebelum nanti Anda menulis, kita akan bicara terlebih dahulu terkait dengan aspek membaca. Ya, khususnya itu adalah membaca jurnal ilmiah atau artikel ilmiah yang nantinya bisa Anda jadikan sebagai referensi di dalam menulis. Ya, jadi topiknya itu bisa bebas, apapun boleh. Yang penting itu tidak sama dengan anggota kelompok yang lainnya. Ya, jadi bisa ngambil topik terkait dengan pendidikan, kesehatan, ataukah budaya-budaya populer yang sekarang sedang tren di masyarakat. Silakan. Ya, artikelnya nanti kita bisa bahas bagaimana sistematika pada saat ada materi terkait dengan penulisan karya ilmiah seperti itu. Ya, nanti terkait dengan penulisan itu saya akan ambil kurang lebih ada 2 sesi, termasuk juga penulisan daftar pustaka, kemudian ada bagaimana cara mengutip, parafrase, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, nanti untuk hari ini cukup Anda itu bagi kelompok, sepakati dengan anggota kelompok terkait dengan topik apa, lantas mencari bahan referensi yang berupa jurnal ilmiah terkait dengan topik yang sudah Anda sepakati bersama anggota kelompoknya. Seperti itu. Ya. Nah, saya sudah sampaikan di setiap kuliah kita terkait dengan aspek menulis. Kalau misalnya saja Anda menulis dan di tengah jalan Anda itu merasa buntu, kembalilah pada bahan bacaan. Ya. Nah, mengapa kembali pada bacaan? Karena kita bisa mendapatkan sebuah ide dari bahan bacaan kita. Ya. Jadi kalau Anda stuck menulis, kembalilah pada tulisan. Anda bisa baca apapun. Ya, karena sumber utama dari ide itu salah satunya selain kita mengamati itu adalah dengan membaca. Ya.
banyak mahasiswa itu mengeluh mereka tidak bisa menulis. Nah, itu bisa kita obati dengan membaca. Kalau Anda tidak pernah membaca, apa yang bisa kita tulis? Apa wawasan Anda? Anda tidak punya pengetahuan di situ. Karena Anda tidak punya pengetahuan, makanya Anda tidak memiliki ide ataupun bahan untuk menulis. Nah, saya ibaratkan seperti gelas, ya. Kalau gelasnya kosong, Anda isi dengan air terus-menerus, pasti airnya akan tumpah kemana-mana. Nah, kalau gelasnya kosong, Anda tidak isi apapun, ya tetap kosong. Nah, otak juga seperti itu. Kalau kita isi dengan pengetahuan, dengan bacaan, dengan wawasan, ide itu akan keluar, ya, ide akan menyeruak kemana-mana. Jadi seperti itu. Nah, kalau terkait dengan membaca kritis, ini juga kita kaitkan dengan karya ilmiah kita. Ya, jadi kegiatan membaca itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sintesis. Nah, pertanyaan saya, sintesis itu apa? Dalam penulisan karya ilmiah. Jadi membaca itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sintesis. Sintesis itu apa? Silakan bisa dikomentari barangkali. Kalau ada yang ingin mengomentari, silakan untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Sebelumnya mohon maaf, kamera saya off karena masalah jaringan, Pak. Oke, ya, silakan Ingrid. Sintesis itu artinya saya lihat di KBBI, Pak. Artinya Ya. itu paduan atau berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras, Pak. Oke, ya, sebentar ya. Saya ambil daftar nama atau daftar hadir Anda dulu ya. Jadi sintesis itu sebagai sebuah kepaduan seperti itu Ingrid ya. Oke. Ya, terima kasih untuk responnya. Silakan barangkali mahasiswa yang lain. Ingin menjawab, Pak? Izin berpendapat, Pak. Oke, sebentar nih. Ya, silakan Kadek Krisna. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Sekian, Pak. Oke, ya, terima kasih Krisna. Ya, jadi sebagai sebuah rangkuman mengenai pendapat seperti itu. Ya, oke. Silakan mahasiswa yang lain barangkali ada respon terkait dengan sintesis. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ingrid kemudian oleh Krisna itu tepat sekali tadi. Ya, jadi sintesis itu adalah bagian dari aktivitas kita membaca, dari kegiatan membaca. Ya. Nah, sintesis itu berupa rangkuman. Ya, paduan dari semacam ide ataupun gagasan seperti itu yang pada akhirnya itu bermuara pada sebuah kesimpulan. Ya. Nah, jadi kalau Anda sering membaca seperti itu dan Anda memang memiliki hobi yang seperti itu, jadi otak kita ketika kita berhadapan dengan teks atau tulisan secara tidak langsung itu pasti akan merangkum, ya, merangkum apa yang kita baca seperti itu. Dan pada akhirnya pada saat selesai kita membaca itu kita menuju pada sebuah kesimpulan. Ya, dari sekian misalnya saja 3 paragraf kita sudah baca, kemudian dilanjutkan sampai dengan 7 paragraf, 8, 9, dan seterusnya. Jadi sedikit demi sedikit pada akhirnya itu akan bermuara pada sebuah kesimpulan. Ya, nah itu tanpa kita sadari terjadi proses yang demikian dari aktivitas kita membaca. Ya, nah ketika kita nanti akan menulis sebuah karya ilmiah dan kita tertarik pada bidang tertentu seperti itu, pastinya kita akan menyeleksi bahan bacaan kita. Ya, jadi kita tidak hanya akan mencari satu bahan bacaan,
Karena sumber referensi di dalam menulis karya ilmiah itu tidak cukup satu. Bahkan untuk tugas akhir, setiap mahasiswa ketika membuat kajian pustaka atau barangkali diistilahkan dengan landasan teori seperti itu, beberapa program studi itu mensyaratkan bahwa kajian pustakanya bahkan lebih dari 3 referensi. Nah, itu dilakukan agar para mahasiswa itu bisa menyusun sebuah sintesis atau rangkuman. Ya, bagaimana inti atau simpulan dari apa yang sudah dibaca, kemudian mengaitkannya dengan tugas akhir Anda atau dengan topik tulisan Anda. Apakah kajian pustaka itu akan mendukung teori-teori yang nantinya akan Anda pakai, ataukah kajian pustaka itu sebagai sebuah pembanding dari topik penelitian yang sedang Anda lakukan, misalnya saja seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau menyusun tugas akhir ataupun tulisan apapun, kita pasti akan banyak mencari referensi. Ya, itu kita perlukan. Ya, karena kita memerlukan semacam data-data tambahan ataukah barangkali data-data bandingan yang pada akhirnya itu akan menguatkan argumen ataukah bukti-bukti yang kita dapatkan selama kita melakukan sebuah penelitian seperti itu. Dan itu tidak cukup hanya satu saja. Ya, itu bahkan lebih dari 3. Beberapa program studi itu mempersyaratkan kajian pustakanya harus lebih dari 5. Ya, semakin banyak referensi itu semakin bagus. Dan kajian pustaka kita itu akan semakin kaya. Ya. Nah, aktivitas kita membaca, tentu saja kita sebagai pembaca akan mendapatkan hasil. Nah, hasil itu tidak hanya berupa informasi ataukah wawasan atau berupa pengetahuan. Ya. Nah, ini ada 4. Ya. Jadi, hasil dari kegiatan membaca Anda bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah menarik kesimpulan dari berbagai opini yang bertentangan. Kemudian, yang kedua, itu mempertimbangkan berbagai data yang berbeda dan berasal dari sumber yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menengahi pendapat yang bertentangan. Dan yang keempat, menampilkan sebuah pendapat baru berdasarkan bahan bandingan dari berbagai sumber rujukan tersebut. Ya, jadi kalau kita kaitkan membaca dengan aktivitas kita nantinya di dalam menulis karya ilmiah, ada 4 hasil kegiatan kita membaca. Dari menarik kesimpulan sampai dengan menghasilkan sebuah pendapat yang baru berdasarkan bahan rujukan yang sudah kita baca. Ya, nah saya ingin memberikan kesempatan pada Anda untuk memberikan tanggapan. Ya, dari masing-masing poin aktivitas hasil kegiatan kita membaca. Silakan. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya untuk poin yang pertama? Menarik kesimpulan dari berbagai opini yang bertentangan. Silakan. Kalau Anda kaitkan dengan aktivitas Anda membaca. Ya. Nah, bahan bacaan kalau misalnya saja ini kan tidak terkait mesti harus bahan bacaan yang ilmiah. Atau barangkali bahan bacaan populer juga bisa Anda jadikan contoh misalnya saja, atau barangkali bahan bacaan yang terpublikasi di media-media daring. Kan pasti di situ banyak sekali ada opini-opini, dan Anda sebagai pembaca itu bisa menarik kesimpulan dari berbagai opini berdasarkan bahan bacaan yang sudah kita baca, seperti itu. Ya, silakan. Untuk poin yang pertama, menarik kesimpulan dari berbagai opini yang bertentangan. Silakan, bisa ditanggapi. Silakan, untuk poin yang pertama, menarik kesimpulan, apa maksudnya? Dari berbagai opini yang bertentangan. Apa contohnya, misalnya saja?
dari aktivitas Anda membaca pada poin yang pertama ini? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan Dava. Jadi itu poin pertama, menarik kesimpulan dari berbagai opini yang bertentangan itu. Jadi topiknya di sini yang dapat ambil ini topik populer itu adalah tentang aborsi. Jadi aborsi ini kan banyak opininya, Pak. Ada yang beropini bahwa aborsi itu tidak baik karena membunuh janin, dan ada juga yang beropini baik karena melindungi eh, orang yang tidak sengaja gitu. Nah, jadi di sini kita itu bisa ambil kesimpulan dari kedua opini orang tadi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan seperti aborsi itu memang bisa dikatakan baik dan bisa dikatakan tidak. Jadi begitu, Pak. Oke, ya, terima kasih responnya untuk Dava. Ya, jadi itu baik sekali pendapatnya terkait dengan aborsi. Kalau di masyarakat kita ini kan memang masih menjadi pertentangan. Ya, kalau kita bicara dari segi aspek kesehatan dan sebagainya, ataukah dari segi budaya, ini bisa saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih, Dava. Jadi, dari berbagai pendapat yang barangkali terpublikasi di media massa, ataukah barangkali nanti ada rujukan-rujukan ilmiahnya mengenai aborsi, misalnya saja, kita sebagai pembaca itu bisa menarik sebuah kesimpulan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih, Dava, ya, untuk argumentasinya. Seperti itu. Mungkin mahasiswa yang lainnya, silakan. Jadi sekali lagi kita sebagai pembaca ketika berhadapan dengan teks jangan mau menerima dan percaya terhadap apa yang disajikan. Ya, kita harus kritis di situ. Kita cek kebenaran datanya di sana. Ya, seperti itu. Opini-opini yang disampaikan di dalam bahan bacaan itu pastinya kita sebagai masyarakat ilmiah itu haruslah didukung oleh fakta dan data. Ya, jadi seperti itu, jangan sampai kita dicekoki oleh kabar bohong atau istilah populernya sekarang itu hoax, kemudian barangkali unsur-unsur yang lain yang pada akhirnya kita percaya begitu saja. Ya, kita sudah menjadi bagian dari sivitas akademika seperti itu, jadi kita harus bisa melakukan semacam penalaran atau pembuktian ya terhadap apa yang disampaikan seperti itu. Banyak kabar bohong yang beredar, tetapi tidak dibarengi dengan fakta dan argumentasi yang meyakinkan seperti itu. Ya, oke, silakan. Contoh-contoh yang lain barangkali bisa Anda sajikan. Jadi sekali lagi, aktivitas membaca apabila Anda tertarik pada satu bidang, satu kompetensi, ataukah satu minat seperti itu, Anda tidak cukup hanya membaca satu tulisan saja. Ya, harus banyak tulisan. Ya, karena di sini Anda bisa menarik sebuah kesimpulan di situ. Ya. Nah, berkaca pada kasus pandemi kemarin selama 2 tahun, bahkan sekarang pun masih situasi pandemi sebenarnya, tapi sudah tidak seketat pada tahun 2020 ketika pandemi awal itu muncul seperti itu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi kesehatan yang memunculkan semacam telemedicine seperti itu. Ya, seperti aplikasi Halodoc, Good Doctor, dan sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu kan muncul untuk membantu masyarakat. Ya, ini sebenarnya kan sangat bagus sekali aplikasi itu. Ya, nah sudah ada yang barangkali meneliti terkait dengan aplikasi-aplikasi itu mengenai manfaat, kemudian bagaimana cara pelayanan aplikasi itu terkait dengan keluhan-keluhan pasien terhadap penyakit yang ia derita. Ya, apakah pengobatan misalnya saja melalui ataukah konsultasi secara virtual itu kesembuhan pasien apakah bisa sampai 100% atau bagaimana? Ya, nah ini yang memang perlu kita teliti. Ya, di satu sisi
aplikasi telemedicine yang seperti itu kan memang sangat membantu. Ya, akan tetapi ada juga barangkali yang menyatakan bahwa ada dampak negatif misalnya saja dari segi mungkin pengobatan yang karena kalau kita lihat sendiri pengobatan secara tatap muka langsung itu kan pengobatannya lebih bisa lebih baik lagi dibandingkan konsultasi secara virtual. Ya, karena dokter tidak melihat secara langsung kondisi pasiennya seperti apa. Nah, ini kan dua opini yang bertentangan di situ. Ya, nah, Anda sebagai seorang pembaca itu bisa menarik kesimpulan ya terhadap pendapat-pendapat yang seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di lapangan memang telemedicine yang dulu itu sangat populer, bahkan sekarang pun juga masih seperti itu. Bahkan menurut data Kementerian Kesehatan sudah ada puluhan ribu dokter yang bergabung di dalam aplikasi itu, dan itu tentu saja aplikasinya akan berbayar. Dan itu sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang memang sangat jauh dari fasilitas-fasilitas kesehatan. Ya, nah ini juga ada tantangan, terutama masalah ketersediaan jaringan internet seperti itu, terutama bagi masyarakat yang memang berada di daerah-daerah yang tidak terdeteksi dengan jaringan internet seperti itu. Ya, nah inilah pada akhirnya ke depan sistem kesehatan barangkali akan seperti itu. Ya, nah tapi dalam satu sisi kan juga ada pendapat yang menyatakan bahwa pengobatan secara virtual ataukah yang seperti itu memang mungkin manfaatnya dari segi kesembuhan pasien ini masih dipertanyakan karena tidak langsung melihat bagaimana kondisi pasien yang sebenarnya seperti itu. Ini masih menimbulkan pertentangan di situ. Nah, kita sebagai pembaca bisa saja mendapatkan kesimpulan di sana. Ya, termasuk juga budaya-budaya populer yang sekarang sedang ada, ataukah barangkali hal-hal yang pada akhirnya itu memunculkan polemik di masyarakat, dan kita jangan sampai ikut terseret arus di situ. Ya, sebagai seorang masyarakat akademika yang kritis, jadi kita harus bisa melihat fakta yang ada di lapangan dan data-data yang ditampilkan seperti itu. Iya, kan banyak sekarang beredar di masyarakat informasi-informasi terkini yang pada akhirnya bisa memecah belah masyarakat kita. Ya, kita harus kritis menyikapi hal-hal yang bermunculan, terutama pada masa canggihan teknologi pada saat sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, itu mempertimbangkan berbagai data yang berbeda dan berasal dari sumber yang berbeda. Ya. Nah, jadi pada saat nanti Anda menulis karya ilmiah, tentunya ya, referensi yang kita baca itu tidak hanya satu, akan ada banyak referensi. Nah, di setiap referensi atau bahan bacaan yang kita baca itu akan menampilkan data-data yang berbeda. Ya. Nah, sekarang Anda sebagai seorang penulis nantinya menulis karya ilmiah, Anda harus mempertimbangkan di situ data mana yang akan Anda pakai untuk mendukung opini Anda. Ya, terkait dengan telemedicine tadi misalnya, manfaatnya, dan Anda cenderung mengarah bahwa telemedicine ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pada saat sekarang. Ya, karena dari segi aspek satu, masalah transportasi misalnya saja. Kemudian yang kedua, masalah biaya. Kalau konsultasi langsung dengan dokter kan sangat mahal. Nah, sementara aplikasi yang menyediakan telemedicine seperti itu, dan saya pernah melihat tarifnya itu tidak begitu mahal dibandingkan dengan bertemu langsung dengan dokternya. Nah, barangkali dengan dua pertimbangan itu Anda menganggap bahwa telemedicine itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, misalnya saja. Ya,
Nah, itu bisa Anda jadikan pertimbangan berdasarkan data yang disajikan oleh penulis di dalam karya ilmiahnya. Ya, jadi sekali lagi Anda harus jeli dalam hal ini untuk menyajikan data-data yang Anda kutip dari berbagai sumber yang berbeda. Ya. Nah, data-data yang nantinya Anda sajikan ini haruslah data bisa dikatakan sebagai data pendukung untuk opini Anda. Ya, atau bisa saja data yang Anda sajikan itu sebagai data pembanding untuk opini yang sedang Anda buat, misalnya saja. Ya, Anda tidak setuju telemedicine itu. Karena apa? Masalah ketersediaan jaringan. Anda tampilkan data bahwa di Indonesia hanya 60% misalnya saja daerah yang sudah terjangkau oleh internet. Jadi belum 100% misalnya. Nah, itu kan sebagai data yang pada akhirnya akan mendukung opini Anda di situ. Ya, jadi sekali lagi ketika kita berhadapan dengan bahan bacaan, carilah data di situ untuk mendukung opini kita. Ya, jadi kita tidak hanya mengutip teori semata, ya, ataukah opini saja. Dan hal yang kita kutip itu haruslah berisikan data, ya, untuk menguatkan argumentasi kita pada saat nantinya karya ilmiah itu misalnya saja akan terpublikasi, ataukah barangkali akan diujikan kalau itu berupa skripsi ataukah tugas akhir yang memang menjadi prasyarat untuk meraih gelar kesarjanaan. Seperti itu. Kalau datanya sudah valid, sudah tepat, sesuai dengan fakta, argumentasi Anda itu tidak akan mudah untuk dipatahkan. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, itu menengahi pendapat yang bertentangan. Artinya apa? Poin yang ketiga ini. Menengahi pendapat yang bertentangan. Silakan, bisa dikomentari. Poin yang ketiga ini. Silakan. Menengahi pendapat yang bertentangan. Bahwa hasil kegiatan membaca itu salah satunya adalah menengahi pendapat yang bertentangan. Maksudnya apa di situ? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Ingrid. Menurut saya poin yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan poin yang pertama, hanya saja kalau poin yang pertama itu kita harus menarik kesimpulan dari bacaan yang kita ambil, tetapi kalau menengahi itu selain kita menarik kesimpulan, kita juga sebagai pembaca setidaknya harus memberikan jalan keluar atau jalan tengah dari pendapat yang bertentangan itu, Pak. Kalau di sini bacaan yang saya ambil ini bacaan populer, untuk sumbernya sudah saya lupa, Pak. Tapi untuk yang berita yang pernah saya baca itu bahwa di NTT itu menerapkan English Day pada hari Rabu. Nah, untuk kegiatan tersebut itu memperoleh banyak pendapat yang bertentangan dari berbagai masyarakat, Pak. Misalnya ada masyarakat yang merasa bahwa dengan adanya English Day ini bisa membuat kita pada akhirnya melupakan bahasa ibu kita sendiri. Dan untuk pendapat yang lainnya itu, di mana mereka mendukung English Day tersebut, karena merupakan ini langkah yang baik untuk kita, anak-anak, apalagi generasi muda, untuk dapat lebih berkembang dalam segi bahasa lagi, Pak. Kalau saya sebagai pembaca dari berita tersebut, maka cara saya menengahi pendapat tersebut adalah saya berkesimpulan bahwa English Day tersebut harus tetap dijalankan sebagai langkah awal untuk perkembangan dunia pendidikan itu sendiri, tetapi dengan catatan bahwa untuk bahasa Indonesia sendiri pun juga harus tetap diajarkan dengan cara yang lebih efektif dan baik lagi, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Menarik sekali. Ya, sudah baik sekali apa yang disampaikan oleh Ingrid tadi. Ya. Jadi Ingrid itu membaca tulisan-tulisan terkait dengan penerapan English Day. Ya, mungkin 1 hari berbahasa Inggris atau beberapa hari seperti itu. Itu bagus sekali. Ya, idenya seperti itu, bahwa agar kita tidak bisa memungkiri ya bahwasanya di dalam percaturan global pada masa sekarang
bahasa asing itu sangat berperan penting. Ya, akan tetapi di satu sisi sebenarnya kita juga punya bahasa ibu atau bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Itu juga jangan dilupakan. Ya, jadi saran dari Badan Bahasa itu memang kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, kemudian kita melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Ya, jadi seperti itu. Jalan tengah ya kita tetap harus menguasai bahasa asing karena sekali lagi kita ini sudah hidup di tengah globalisasi. Ya, referensi-referensi yang memang ditulis oleh penulis luar itu pasti mempergunakan bahasa Inggris. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan itu memang didominasi penyampaiannya melalui bahasa Inggris. Ya, kita juga harus menguasai bahasa itu dan tanpa melupakan bahasa kita sendiri. Ya, strategi dari beberapa sekolah ataukah kebijakan dari beberapa pemerintah itu dengan menerapkan English Day seperti itu tidak salah. Ya, tujuan mereka itu pasti baik. Ya, agar anak didik ataukah barangkali masyarakat itu bisa mempergunakan karena sekali lagi itu adalah bahasa yang dipakai oleh dunia internasional. Ya, baik sekali. Ya, apa yang disampaikan oleh Ingrid tadi. Ya, jadi kita sebagai pembaca itu seharusnya bisa menengahi. Ya, jadi mungkin ada banyak opini yang muncul di media massa terkait dengan isu tertentu seperti itu, seperti tadi ada aborsi, ada English Day, telemedicine, ataukah isu-isu yang lain. Nah, kita sebagai pembaca itu harus bisa menengahi ya terhadap pendapat-pendapat yang barangkali itu bertentangan. Ya. Nah, sebagai penengah itu bisa saja akan menampilkan sebuah pendapat yang baru. Ya, ini juga ada kaitannya dengan poin yang keempat. Ya, berdasarkan bahan bandingan dari berbagai sumber rujukan. Jadi, kita berhadapan dengan banyak bacaan. Ada banyak ide di dalam bacaan itu. Dan satu tulisan itu idenya tidak sama dengan topik tertentu. Nah, di sini Anda bisa muncul sebagai penengah kalau topik tulisan itu membahas sebuah konflik atau polemik. Ya. Dan dari menengahi pendapat itu, kita bisa menampilkan sebuah pendapat yang baru. Ya, karena apa? Karena kita bisa mendapatkan semacam data yang pada akhirnya itu akan memunculkan ide yang baru, ya, atau pendapat yang baru. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, ini bisa disebut dengan kajian pustaka. Ya, kita melakukan penelitian terhadap berbagai teks, ya, berbagai bahan bacaan. Nah, dari berbagai bahan bacaan itulah kita bisa menyisir data. Ya, data-data yang berbeda, kemudian kita bandingkan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain, dan pada akhirnya muncullah sebuah pendapat yang baru, yang memang Anda dapatkan dari bahan bacaan itu sebagai bahan bandingannya. Ya, jadi seperti itu. Dari aktivitas kita membaca, ternyata juga bisa memunculkan sebuah pendapat yang baru di situ. Ya, jadi sekali lagi aktivitas membaca itu tidak hanya kita mendapatkan pengetahuan, itu yang utama. Ya, akan tetapi juga kita bisa menarik kesimpulan, kemudian bisa saja sampai pada memunculkan pendapat yang baru seperti itu. Dan ingat sekali lagi, pendapat yang baru itu haruslah dikuatkan oleh data, ya, dikuatkan oleh fakta seperti itu, agar pendapat Anda itu bisa dipercaya. Ya, opini kita bisa dipercaya karena kita punya argumentasi. Argumentasi kita bisa diterima karena kita punya data seperti itu. Ya, jadi kekuatan utama di dalam menulis karya ilmiah itu adalah terletak pada data yang
yang kita sajikan, seperti itu. Kalau datanya sudah bagus, sudah valid, sudah baik, itu pasti akan dipercaya oleh orang di situ. Ya, argumentasi kita tidak akan mudah dipatahkan. Ya. Nah, di dalam menyusun sumber rujukan, jadi bahan bacaan yang kita baca itu bisa kita kenali sebagai sumber rujukan. Ya. Nah, apakah semua bahan bacaan yang kita sudah cari harus dibaca semua atau bagaimana? Nah, disinilah pentingnya kita, ya, di dalam menyusun sumber rujukan. Ya, jadi langkah pertama yang bisa Anda lakukan itu adalah mengevaluasi sumber rujukan yang akan dipakai. Nah, saya contohkan misalnya saja, Anda tertarik pada topik A di situ, ya, dan Anda mencari sampai 10 sumber rujukan. Nah, apakah ke-10 sumber rujukan itu akan Anda baca sampai tuntas? Bagaimana tanggapan Anda? Silakan, bisa dikomentari. Silakan. Kalau Anda tertarik pada topik A, Anda mencari 10 sumber rujukan. Ya, apakah ke-10 sumber rujukan itu akan Anda baca sampai tuntas atau bagaimana? Silakan, bisa dikomentari. Silakan. Jadi, pada saat nanti Anda menulis karya ilmiah dan Anda mencari sumber rujukan, kalau Anda sudah mendapatkan 10 sumber rujukan yang terkait dengan topik tulisan Anda, ke-10-nya jangan dulu Anda baca sampai tuntas. Anda baca secara selintas terlebih dahulu, atau itu dikenal dengan teknik skimming, membaca sepintas. Ya. Jadi yang Anda lihat atau yang Anda baca itu pertama dari segi judul misalnya. Kemudian kalau itu berupa buku, Anda lihat daftar isinya. Ya. Kemudian Anda lihat ringkasannya. Kemudian langkah berikutnya Anda bisa cek. Ya, misalnya saja terkait dengan biodata penulis, kalau itu ada di dalam buku itu. Ya, nah kalau berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah, Anda cukup membaca abstraknya saja dulu. Ya, nah di dalam abstrak itu kan sudah ada hasil-hasil penelitian yang disajikan. Ya, nah dari sekian banyak sumber referensi yang sudah Anda pilih, ada 10 misalnya saja seperti itu, Anda sudah membacanya secara sepintas, Anda kerucutkan jadi 5. Iya, yang memang benar-benar terkait dengan topik penelitian Anda. Nah, kalau sudah jadi 5, barulah Anda membaca ulang sumber rujukan yang telah terpilih. Ya, Anda baca ulang seperti itu. Anda baca. Ya, Anda baca sampai tuntas di situ. Ya, jadi jangan sampai itu rujukan yang Anda pakai itu ke-10-nya dulu Anda baca. Itu akan membuang waktu jadinya. Anda baca secara sepintas seperti itu, baca abstraknya. Kalau memang tidak sesuai dan itu tidak Anda butuhkan, Anda singkirkan sumber rujukan itu. Barulah nanti pada poin yang kedua. Ya, kalau Anda sudah memang memilihnya, Anda sudah jadikan nominasi sebagai sumber rujukan. Itu kan tidak akan membuang waktu jadinya. Ya, kalau misalnya saja dari 5 itu Anda ingin kerucutkan lagi, Anda hanya mencari 3, ya silakan. Anda bisa buang lagi 2, seperti itu. Jadi sudah terpilih 3 sumber rujukan yang akan Anda jadikan sebagai referensi atau kajian pustaka di dalam penelitian Anda.
Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya saja Anda sudah mendapatkan 3 bahan bacaan yang terpilih, Anda bisa memanfaatkan penandaan di dalam bahan bacaan Anda. Ya, misalnya saja, kalau itu berupa print out atau cetakan, Anda bisa pakai stabilo. Anda bisa pakai pulpen misalnya saja, ataukah alat tulis yang lain yang memang sesuai dengan kesukaan Anda di sini. Ya, tapi sekarang kan bahan bacaan itu sudah berupa buku elektronik, ataukah dalam format PDF, ataukah melalui Word misalnya saja, seperti itu. Jadi di dalam aplikasinya itu memang sudah disediakan. Ya, barangkali penandaan seperti mengubah warna, huruf misalnya saja seperti itu, kemudian bisa dicetak miring, lantas diisi komentar misalnya saja. Ya. Nah, penandaan yang semacam itu sangat bermanfaat bagi kita dan barangkali itu sudah pernah Anda lakukan. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama itu adalah penulis akan membaca dengan minat dan perhatian yang tinggi. Ya, jadi karena kita memang sudah memilih 3 bacaan yang terpilih seperti itu, dan kita sudah cetak, print out, nah ketika kita membaca, kita isi penandaan di situ, kita akan terkonsentrasi. Ya, minat kita sangat tinggi di sana. Perhatian kita juga seperti itu. Ya, dibandingkan Anda hanya membacanya saja tanpa diisi penandaan. Kalau sudah diisi penandaan, berarti konsentrasi kita sudah ada pada tulisan itu. Ya. Kemudian yang kedua, penulis akan membaca dengan aktif. Nah, maksudnya apa di sini? Ada poin yang kedua. Silakan, bisa dikomentari. Penulis akan membaca dengan aktif. Apa maksudnya? Silakan, bisa dikomentari. Silakan. Penulis akan membaca dengan aktif. Apa maksudnya pada poin yang kedua ini? Silakan, bisa dikomentari. Izin menjawab, Bapak. Silakan, Elta ya, silakan. Ya, menurut saya penulis akan membaca dengan aktif, di mana penulis itu akan membaca secara berkala atau secara terus-menerus. Oke, ya, terima kasih Elta ya atas komentarnya. Mahasiswa yang lain barangkali silakan. Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan Ananda. Yang aktif ini maksudnya pembaca itu akan mempertanyakan isi, memvisualisasikan bacaannya, menghubungkan sebuah poin dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, dan mengevaluasi teks yang sudah dibaca, Bapak. Oke, ya tepat sekali. Ya, apa yang disampaikan oleh Ananda dan rekan Anda tadi. Ya, jadi membaca aktif itu adalah kita bisa mengaitkan ya antara ide kita dengan bahan bacaan yang ada di hadapan kita, seperti itu. Ya, dan kita bisa mengkorelasikan di situ, menghubungkan ya antara ide kita dengan bahan bacaan kita. Ya, jadi secara tidak langsung kalau kita isi dengan penandaan di dalam bahan bacaan kita, jadi kita akan menemukan sesuatu di situ. Ya, jadi antara satu paragraf, kemudian kita beralih ke paragraf yang lain, seperti itu, dan kemudian misalnya saja paragraf 1 ada sesuatu yang kita temukan, entah itu barangkali pernyataan sebuah teori, seperti itu. Kemudian pada paragraf berikutnya, seperti pada paragraf 5, ada pernyataan yang menguatkan teori itu. Ya, jadi kita pada akhirnya kembali ke paragraf 1. Oh, saya ingat. Ya, tadi ada. Ya, saya berikan tanda bahwa ada sebuah teori yang menyatakan seperti ini, dan ternyata buktinya ada pada paragraf 5. Nah, jadi seperti itu.
Ya, antara hubungan paragraf dengan paragraf yang lain, itu kita akan bisa mengingat. Ya, kalau kita sudah isi dengan penandaan. Jadi akan ada korelasi di situ hubungannya. Ya. Jadi itulah fungsinya ya kita sebagai pembaca yang aktif ya kalau kita isi dengan penandaan. Ya, dan itu pada akhirnya dengan memberikan penanda kita tidak akan mencari ataukah membaca ulang lagi. Ya, seperti itu. Kita tidak akan membaca ulang lagi sumber referensi yang sudah kita baca sebelumnya. Ya, kalau kita membaca ulang lagi, pasti itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak di sana. Ya, nah kemudian manfaat penandaan yang ketiga itu adalah akan mengingatkan penulis pada gagasannya sendiri dan kaitannya dengan sumber rujukan. Ya, nah ini juga sudah saya sampaikan pada poin yang kedua. Jadi Anda pasti akan mengaitkan sekali lagi, ya ide Anda dengan data yang ada di dalam sumber rujukan itu dan sebagainya. Ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan teks, pikiran kita itu pasti akan terfokus di situ. Ya, kalau kita sudah isi dengan penandaan. Ya. Jadi ide kita sudah fokus di situ, kemudian kita bisa lihat data, kita dapatkan data, kita tandai, dan pada akhirnya data-data yang ada di dalam tulisan itu akan mendukung gagasan kita. Ya. Nah, pada masa sekarang mungkin penandaan yang seperti ini kan barangkali jarang ya. Tapi ini manfaatnya luar biasa karena sudah ada sumber-sumber digital referensinya seperti yang saya sampaikan tadi dalam format PDF, Word ataukah format-format yang lain. Nah, agar lebih mudah nanti Anda bekerja, alangkah bagusnya, misalnya saja, Anda mempersiapkan folder tertentu untuk Anda isikan barangkali ataukah Anda kutip pernyataan dari beberapa teori yang sejenis, misalnya saja. Ya, Anda masukkan dalam satu folder misalnya. Ini terkait teori A, Anda masukkan satu folder, teori B, satu folder, dan sebagainya. Bisa seperti itu. Ya, sehingga ini akan mempercepat Anda dari segi teknisnya. Dibandingkan misalnya saja Anda membuka lagi, misalnya saja PDF, kemudian mencari-cari di situ. Ya, apa yang bagi kita penting untuk kita kutip, misalnya saja Anda taruh di dalam satu folder. Dan itu tentu saja nanti Anda harus isikan siapa yang berpendapat di kutipan itu, kemudian dipublikasikan dalam jurnal apa, halaman berapa, dan terbitnya tahun berapa. Itu nanti bisa Anda langsung jadikan sebagai daftar pustaka di situ. Ya, begitu caranya. Ya, jadi Anda akan lebih cepat nantinya dibandingkan Anda buka-buka lagi format PDF-nya. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama jadinya. Ya, jadi kalau memang Anda sudah tertarik pada satu bidang dan Anda dalam hal ini memang hobi membaca, saya rasa teknis yang seperti itu bisa dipakai. Ya. Nah, terkait dengan teknis membaca kritis, kita bisa mengenal ya ada teknik SQ3R namanya. Ya. Jadi survei, kemudian ada question, ada read, lantas ada recite atau recall, dan yang terakhir itu ada review. Ya. Nah, survei, ya, mempersiapkan diri. Nah, apa yang kita survei? Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan, dari 10 referensi yang sudah Anda cari, Anda bisa survei dulu dari segi nama, kemudian ringkasan tulisan itu, kemudian halaman, lantas penerbit, penulis, biodata, daftar isi, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau misalnya saja dari 10 itu
ada yang memang benar-benar kaitannya dengan topik tulisan Anda, baru Anda pilih lagi, Anda pilah lagi jadi 5 atau 3. Ya, jadi surveilah terlebih dahulu beberapa tulisan yang terkait dengan topik tulisan Anda. Ya, jangan dulu dibaca semua tulisan itu. Ya, survei dulu, cek dulu dari segi abstrak, apakah itu sudah sangat sesuai dengan tulisan kita atau bagaimana. Ya, ataukah dari segi barangkali sub-sub judulnya terlebih dahulu. Ya, Anda baca sekilas dulu. Ya, jangan dulu diisi tanda ataukah bagaimana. Kemudian yang kedua, siapkan daftar pertanyaan. Ya, yang ingin Anda cari jawabannya di dalam bahan bacaan itu. Ya, siapkan daftar pertanyaan. Ya, terkait dengan topik penelitian Anda dan Anda ingin mencari jawabannya di dalam bahan bacaan itu. Ya, misalnya saja Anda buat 1 definisi metode, 2 jenis-jenis metode. Bagaimanakah jenis-jenis metode? Kemudian 3 dan seterusnya. Ya, silakan buat daftar pertanyaan. Nah, kalau Anda sudah membuat daftar pertanyaan, baru Anda langkah yang ketiga, yakni membaca. Ya, nah bacalah bahan bacaan itu. Nah, sambil membaca, Anda bisa isikan penandaan kalau memang Anda anggap penting di situ. Ya, dan sambil membaca, Anda juga bisa menjawab pertanyaan yang memang sudah Anda buat daftar pertanyaannya. Ya, kemudian Anda bisa mendaras ulang isi teks atau mencari ataukah membaca ulang isi teksnya. Ya, sambil membaca, sambil menjawab, dan itu bisa Anda lakukan berulang kali di situ. Ya. Dan yang kelima, mengkaji ulang hasil bacaan. Ya, artinya apa? Poin yang kelima ini. Mengkaji ulang hasil bacaan, dan kita lebih mengenalnya dengan review. Ya, mengkaji ulang artinya apa di sini? Pada poin yang kelima, mengkaji ulang. Silakan bisa dikomentari barangkali mengkaji ulang apa maksudnya. Isi bacaan atau hasil bacaan. Apa maksudnya? Oke, silakan Ananda barangkali. Izin menjawab Bapak, mengkaji ulang itu maksudnya hasil bacaan itu kita baca kembali untuk melihat hal-hal penting mungkin yang kita lewatkan dari bacaan kita, Bapak. Oke, ya, terima kasih. Tepat sekali ya. Jadi mengkaji ulang hasil bacaan, apakah daftar pertanyaan yang kita sudah buat itu sudah kita temukan jawabannya seperti itu. Ya, kemudian data-data pendukung yang kita cari di dalam bacaan itu apakah sudah kita temukan dan bagaimana. Ya, atau barangkali kita bisa menilai di situ. Ya, apakah opini-opini yang disampaikan oleh penulisnya itu adalah opini yang keliru misalnya saja karena datanya tidak sesuai atau bagaimana. Nah, itulah yang dinamakan dengan review. Ya, mengkaji ulang hasil bacaan di sana. Ya, seperti itu. Oke, barangkali teknik yang seperti ini sudah sering Anda lakukan. Ya, tanpa kita sadari. Ya, tetapi kalau membuat daftar pertanyaan itu mungkin jarang kita lakukan. Ya, kita langsung membaca isi bacaan, kemudian kita mencari hal-hal yang kita perlukan, kita isi tanda, kemudian kita cari data, dan kita bisa membaca sekali lagi untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Barangkali itu yang sudah sering kita lakukan. Ya, dan itu tidak masalah sebenarnya. Nah, tujuan kita membaca itu tentu saja adalah untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan di dalam bahan bacaan kita. Ya, dengan teknik apapun, yang penting tujuan kita sampai itu tidak masalah. Ya, tapi karena kita sudah duduk di perguruan tinggi,
Jadi kita juga harus memiliki rasa kritis terhadap bahan bacaan kita. Ya, jangan mau percaya 100% terhadap apa yang disampaikan kalau memang tidak ada data-data pendukungnya. Seperti itu. Ya, oke. Nah, itu saja saya rasa untuk hari ini. Silakan kalau memang ada pertanyaan atau tanggapan bisa disampaikan. Ya, silakan kalau memang ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Silakan. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Nanti materinya ini saya akan bagikan kepada Yuda ya, untuk diteruskan kepada rekan-rekan Anda yang lainnya. Oke, sebentar. Saya cek dulu untuk daftar hadirnya di portal ya. Oke, ini ada 57 mahasiswa ya. Ada 57 mahasiswa. Itu silakan nanti Yuda bisa dibagi 57 mahasiswa ini menjadi 8 kelompok. Ya, jadi satu kelompok barangkali bisa terdiri dari 7 sampai 8. Ya. Kemudian pembagian kelompok itu berdasarkan daftar hadir ya, agar lebih mudah seperti itu. Ya, jadi berdasarkan nomor urut untuk daftar hadirnya. Nah, setelah UTS, itu nanti mohon bisa disampaikan topik apa yang sudah Anda sepakati untuk artikel ilmiahnya. Saya berikan topik yang bebas, ya, bisa pendidikan, kebudayaan, ataukah topik-topik lain yang memang menjadi minat Anda, seperti itu. Ya, entah itu kesehatan gigi, tapi kalau terkait dengan kesehatan gigi, ya kesehatan gigi secara umum. Ya, karena kalau saya bicara, kalau Anda nanti bicara masalah zat-zat tertentu di dalam pengobatan, itu kan saya tidak begitu tahu di situ. Iya, jadi kesehatan gigi secara umum saja ya disampaikan. Ya, seperti itu. Silakan, nanti Anda bisa sepakati bersama anggota kelompoknya. Ya, jadi berdasarkan nomor urut daftar hadir, satu kelompok bisa 7 sampai 8, jadi kurang lebih ada 8 kelompok. Ya, dan mudah-mudahan nanti 8 kelompok itu bisa selesai dalam 3 pertemuan untuk sesi presentasinya. Seperti itu. Ya, nanti saya ambil pada pertemuan kurang lebih barangkali pada pertemuan yang ke-13, ke-14, dan ke-15. Karena pertemuan 16 itu sudah ujian akhir semesternya. Ya, jadi seperti itu. Oke, tadi juga Yuda sudah memberitahu ada rekan Anda yang tidak kuliah ya. Gusti Ayu Agung Karina ya. Oke, ya. Barangkali Yuda ada yang tidak kuliah selain Karina. Siapa yang tidak hadir di Zoom ini? Tadi saya cek hadir semua Bapak 57 mahasiswa, namun tadi sempat ada yang tidak join lagi mungkin karena koneksi, karena sekarang hujan Bapak. Oke, terima kasih responnya. Ya. Ya. Ini masih ada waktu lagi 32 menit. Ya, nanti Anda bisa diskusi dengan room yang berbeda barangkali atau dipecah jadi beberapa room. Silakan, kan Zoom ada fasilitas breaking out-nya, breaking room-nya seperti itu. Ya. Jadi silakan, atau Anda ingin beristirahat, boleh seperti itu. Anda bisa ketemu secara virtual dengan teman-teman yang lain untuk menyepakati topik apa yang akan dibahas seperti itu. Ya, silakan nanti bisa Anda sepakati. Yang pasti
Setelah UTS, kita ketemu lagi pada pertemuan yang 9 dan Anda sudah menyampaikan topik yang sudah Anda sepakati. Dan satu lagi, kalau Anda sudah sepakati tentang topik yang Anda pilih bersama anggota kelompoknya, tolong Anda cari referensinya. Ya. Nah, untuk mencari referensi, Anda bisa cari di portal Garuda. Ya, di portal Garuda nanti bisa Anda cari. Jadi kalau sudah jadi mahasiswa, bahan bacaan Anda itu adalah jurnal ilmiah. Ya, jadi bahan bacaan Anda itu ada di jurnal ilmiah sekarang. Ya, nah ini saya bisa share screen lagi sedikit ya, sebentar ya. Anda bisa cari di sini ya. Di sini ya. Jadi di portal Garuda ya. Di sini adalah portal yang memang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk publikasi ilmiah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya itu Civitas Akademika. Ya, mahasiswa, dosen, ataukah akademisi yang lain. Ya. Nah, Anda tinggal mencari garuda.kemdikbud.go.id. Ya, cari menu pencarian di sini, Anda tinggal ketikkan saja di sini. Ya, ini sudah ada 2.200.000 artikel. Ya, kurang lebih sebanyak itu. Anda tinggal ketik di menu pencarian, misalnya saja kata gigi. Oke, nah di sini ada 4.254 dokumen. Ya, jadi Anda bisa klik di sini seperti itu. Nah, ini sudah ada abstraknya. Kemudian, kalau Anda ingin mencari dan membacanya secara penuh, Anda bisa klik full PDF-nya di sini. Ya, di sini akan keluar artikelnya. Ya, yang memang sudah dipublikasi di dalam jurnal ilmiah tertentu. Nah, ini kan dipublikasikan dalam jurnal Indonesia Medicus Veterinus misalnya. Seperti itu. Ya, ini sudah dipublikasikan di sini. Ya, jadi seperti itu nanti Anda kalau mencari bahan bacaan ilmiah yang ada di dalam jurnal ilmiah, yakni di portal Garuda. Ya, jadi buka-bukalah sekali portal Garuda ya untuk mencari bahan referensi yang memang bisa dipercaya seperti itu. Ya, karena kalau sudah terpublikasi dalam jurnal ilmiah itu sudah bisa dipastikan masalah keabsahan data, metode, kemudian ada hasil penelitiannya yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan Anda mencari di blog, di Blogspot, di WordPress itu kan masih dipertanyakan kebenarannya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi bisa Anda cari di sini kalau Anda sudah sepakati ya topik tulisan yang akan Anda pakai seperti apa. Nanti bagi saja ya. Mungkin satu mahasiswa mencari satu topik tulisan, satu jurnal. Ya, kemudian Anda bertemu dalam waktu tertentu, kemudian sampaikan. Ya, apa yang sudah Anda dapatkan dari bacaan itu. Nah, nanti di dalam topik itu, ingat harus ada masalah yang Anda bisa bahas. Ya, harus ada masalah sekali lagi. Ya, sebuah artikel itu pasti akan mengandung sebuah masalah untuk dipecahkan di situ. Dan dicarikan solusinya akan seperti apa. Ya, oke. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Silakan, bila mana ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, untuk hari ini saya akhiri, kita berjumpa pada saat ujian akhir semester, ya tanggal 1. Ya, sampai jumpa ya. Ini sudah pertemuan yang ke-7 ya. Saya cek di portal ini pertemuan yang ke-7 Yuda ya. Ya, oke. Ini sudah pertemuan yang ke-7 berarti kita sudah bisa ya melakukan ujian tengah semester. Jadi syarat untuk UTS itu adalah minimal 7 kali kuliah. Ya, oke. Ya.
Jadi kita bertemu tanggal 1 November, ujiannya masih secara daring. Nah, untuk materi ujian sampai dengan ini ya, membaca kritis ini ya, materinya dari pertemuan yang pertama terkait dengan fungsi bahasa ya. Sampai di sini ya. Ingat, baca-baca buku pedoman ejaan bahasa Indonesia, kemudian apa lagi ya? Pembakuan istilah dan sebagainya. Ya, silakan itu dibaca seperti itu. Ya, oke. Ya, sampai jumpa tanggal 1 ya. Salam sehat untuk semua ya. Jaga kesehatan ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak.